Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan terkait proyek AI, yaitu klasifikasi bidang ilmu publikasi dosen menggunakan algoritma KDRS, Blackboard, atau KNN. Yang beranggotakan saya sendiri, Dimas Ramadan. Selanjutnya ada Stephen Istiawan. Yang ketiga ada Aditya Noor Wijaksono. Untuk dua orang lagi yaitu Abdurrahman dan Marwan Hamdani. Saya tidak mencantumkan nama di sini karena mereka tidak ada kontribusi sama sekali di kelompok. Bahkan di dalam grup chat pun mereka tidak ada respon. Oke, langsung saja ke pendahuluan. Proyek ini bertujuan untuk mengotomatisasi proses pelabelan atau klasifikasi publikasi ilmiah dosen FTI Unisula, mengingat banyaknya jumlah publikasi. Pelabelan manual dalam kategori teknik informatika atau teknik elektro menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, dibangun sebuah model machine learning menggunakan algoritma KNN yang memanfaatkan judul publikasi sebagai fitur utama untuk memprediksi program studi terkait. Selanjutnya ada langkah pengerjaan. Yang pertama, kami mengumpulkan data, terus di scraping data publikasi dosen dari Google Scholar itu sudah dilakukan, dan itu menggunakan scraping dari saya. Yang kedua ada pre-processing, yaitu pembersihan teks judul dalam artian menghapus simbol, angka, dan kata sambung. Yang ketiga ada ekstraksi fitur, yaitu mengubah teks judul menjadi vektor numerik menggunakan TF-IDF. Yang keempat ada pemodelan, yaitu menggunakan algoritma KNN. Yang kelima, evaluasi, mengukur kinerja model menggunakan akurasi dan confusion matrix. Oke, yang selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mas Aditya. Baik, di sini saya akan menjelaskan percobaan satu model baseline. Satu, menghubungkan Google Colab ke driver tempat file CSV disimpan. Bisa dilihat gambar di bawah. Langkah pertama adalah menghubungkan lingkungan kerja Google Colab dengan Google Drive. Hal ini diperlukan karena dataset hasil scraping atau file CSV tersimpan di dalam folder Google Drive. Next. Yang kedua ada import library dan membaca data. Bisa dilihat gambar di bawah dan beserta outputnya. Pada tahap ini, library utama seperti Pandas atau pengolahan data dan Silbert atau visualisasi dipanggil. Data publikasi dimuat dari file CSV. Terlihat pada output bahwa total data yang berhasil dimuat sebanyak 1.266 baris publikasi. Oke, next. Yang ketiga ada pre-processing. Pre-processing dasar dilakukan pembersihan teks pada kolom judul. Fungsi clean text dibuat untuk mengubah semua huruf menjadi kecil atau lowercase, menghapus angka, dan menghilangkan tanda baca. Pada tahap ini, kata sambung atau stop words belum dihapus. Bisa dilihat ini output di samping. Oke, next. Yang keempat, ada mendefinisikan X dan Y. Definisi fitur X dan target Y, variabel dipisahkan menjadi dua bagian. X sebagai fitur atau judul yang sudah dibersihkan, dan Y sebagai target label atau program studi. Dari output terlihat, distribusi data cukup seimbang, yaitu teknik informatika sebanyak 650 data, dan teknik elektro sebanyak 615 data. Bisa dilihat output di samping. Oke, next. Yang kelima, ada trend, test, split, dan TF-IDF. Pembagian data atau split dan vektorisasi. Data dibagi dengan rasio 80% untuk pelatihan atau training dan 20% untuk pengujian, testing. Selanjutnya, teks judul diubah menjadi angka menggunakan metode TF-IDF dengan batasan maksimal 1.000 fitur kata teratas. Bisa dilihat outputnya. Oke, next. Yang keenam, ada training model KKN.
model KKN dilatih menggunakan data latih atau X-trend, Y-trend. Pada percobaan awal ini, parameter yang digunakan adalah nilai standar K sama dengan 5. Bisa dilihat ya di samping. Oke, next. Yang ketujuh, ada evaluasi and confutation matrix. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Evaluasi model awal hasil evaluasi menunjukkan akurasi 59,06% berdasarkan confusion metric atau tabel biru. Terlihat model mengalami bias mayoritas, di mana 100 data teknik elektro salah diprediksi sebagai teknik informatika. Hal ini menunjukkan model kesulitan membedakan ciri khas judul antar prodi. Oke, next. Oke, selanjutnya di percobaan 2 akan dijelaskan oleh teman saya Stephen. Percobaan 2. Optimisasi model. Tahap perbaikan. 1. Import library dan setup stopwords. Inisialisasi stopwords kata penghubung. Langkah perbaikan dimulai dengan mendefinisikan daftar stopwords atau kata umum yang tidak memiliki makna teknis seperti dan, yang, analisis, perancangan, basic, dan using. Kata-kata ini dianggap sebagai noise, gangguan yang membingungkan model. Dapat dilihat dari gambar di samping. Import library dan setup stopwords. Daftar kata umum noise yang tidak membedakan jurusan. Kita buang agar model fokus ke kata teknis saja. Next. 2. Load data dan pre-processing. Dapat dilihat dari gambar di kiri. Load data dan pre-processing, fungsi pembersihan teks lanjutan. Data dimuat ulang dan diproses menggunakan fungsi clean text optimizer. Berbeda dengan percobaan pertama, fungsi ini secara aktif menghapus kata-kata yang ada di dalam daftar stopwords, sehingga yang tersisa hanya kata kunci teknis spesifik. Next. 3. Split dan factorization. Dapat dilihat dari gambar di samping. Split dan faktorisasi yang diperluas. Proses pembagian data tetap 80/20, namun kapasitas fitur TF-IDF ditingkatkan dari 1000 menjadi 2000 kata. Hal ini bertujuan agar model dapat menangkap lebih banyak variasi kata unik dari setiap judul. Next. Auto tuning mencari K terbaik. Auto tuning, pencarian nilai K terbaik, melakukan proses otomatisasi untuk mencari nilai tetangga K terbaik. Sistem melakukan uji coba nilai K dari 1 hingga 40. Dari grafik hasil uji coba, ditemukan bahwa K sama dengan 15 menghasilkan performa tertinggi dengan akurasi tertinggi 85,83%. Dapat dilihat dari gambar di samping dan gambar di atas. Next. Evaluasi akhir, final evaluation. Model dilatih ulang menggunakan parameter terbaik K sama dengan 15 dan matriks jarak cosine similarity. Hasilnya akurasi meningkat drastis menjadi 85,83%. Pada confession matrix tabel hijau, kesalahan prediksi menurun signifikan, membuktikan model sudah mampu membedakan topik teknik elektro dan informatika dengan baik. Dapat dilihat dari gambar di samping kiri dan di bawah. Next. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dimas. Oke. Nah, berhenti. Tadi sudah kita lakukan percobaan 2 kali untuk menemukan akurasi terbaik. Yang percobaan pertama kita sudah mendapatkan akurasi sebanyak 99%, dan untuk yang kedua sudah meningkat menjadi 85%. Di sini saya akan membahas analisis dan pembahasan. Yaitu yang pertama, penghapusan stopwords. Pada percobaan pertama, kata-kata umum seperti analisis, rancang, bangun, dan sistem mendominasi fitur. Karena kata-kata ini digunakan oleh dosen elektro maupun informatika, model menjadi bingung dan cenderung menebak kelas mayoritas atau informatika.
Dengan menghapus kata-kata ini pada percobaan kedua, model dipaksa fokus pada kata kunci teknis yang spesifik. Contohnya, high voltage untuk elektro atau Android untuk informatika. Yang kedua, pemilihan nilai K yang tepat. Nilai K sama dengan 5 pada percobaan awal ternyata terlalu kecil dan sensitif terhadap noise atau gangguan. Melalui proses tuning, ditemukan bahwa K sama dengan 15 adalah nilai optimal yang memberikan generalisasi nilai untuk data segini. Kesimpulannya, yang pertama, algoritma KNN efektif digunakan untuk mengklasifikasikan. Yang kedua, tahap pre-processing, khususnya penghapusan stop word, sangat krusial dalam pemrosesan teks. Tanpa tahap ini, akurasi model terhambat di angka 55%. Yang ketiga, optimasi model berhasil meningkatkan akurasi hingga 85,83% dengan menggunakan parameter K915. Oke, mungkin cukup sekian dulu presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata maupun ucapan. Kami dari kelompok 7 mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti